Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Apa kabarnya kalian di hari Senin? Ya, setelah kemarin kalian mengikuti pertengahan semester atau PTS, sekarang kita kembali lagi kepada materi, yaitu materi bab 4, yaitu tentang teks surat. Sudah siap kalian dengan alat tulis kalian? Oke, kita mulai. Ya, materi kita hari ini adalah tentang surat. Apa itu surat? Surat komunikasi, iya betul, komunikasi. Nah, surat adalah alat komunikasi antar seseorang dengan seseorang yang dikehendakinya, yang berisi tulisan, pernyataan, surat kabar, harapan, dan tanggapan yang sesuai dengan keinginan dari penulis surat tersebut. Nah, di sini surat terbagi dua. Ada surat pribadi dan surat resmi atau dinas. Jadi resmi atau dinas sama ya. Resmi dan dinas sama. Jadi surat itu terbagi dua, surat pribadi dan surat resmi atau dinas. Nah, surat pribadi itu apa? Nah, surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis, surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau resmi. Ada juga yang mengatakan jenis tulisan yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang yang lain. Contohnya seperti apa surat pribadi itu? Misalnya kalian mengirim surat kepada nenek kalian, kepada sepupu kalian, kepada teman terkecil kalian, misalnya teman waktu kecil kalian. Nah, itu yang dinamakan surat pribadi, atau orang tua kalian kepada kalian. Nah, itu adalah surat pribadi karena tidak berdasarkan kedinasan atau resmi, tidak ada lembaga. Tapi kalau misalnya kalian mendapatkan surat dari sekolah, misalnya seperti surat keterangan bayaran, surat panggilan orang tua, misalnya panggil orang tua untuk rapat, untuk pembagian rapot, nah itu bukan sebagai surat pribadi karena dia dari lembaga. Nah, itu yang dinamakan surat resmi atau surat dinas. Jelas ya? Nah, ragam bahasanya. Bahasa menggunakan bahasa baku digunakan untuk tujuan yang bersifat serius. Contohnya turut berduka cita. Nah, ya kan? Atau bahasa Indonesia ragam informal. Atau menggunakan bahasa gaul atau bahasa khusus. Misalnya kalian kepada teman yang seusianya sama. Nah, boleh kalian menggunakan bahasa gaul kalian. Tapi kalau kalian mengirim surat kepada tante kalian, om, atau nenek kalian, itu tidak boleh menggunakan bahasa gaul, harus menggunakan bahasa baku, bahasa yang sopan. Atau juga bisa menggunakan bahasa daerah, tapi bahasa daerahnya bahasa yang sopan, bukan bahasa daerah yang gaul juga. Jelas ya? Paham? Itu jadi ragam bahasa pribadi itu bisa baku, bisa gaul, bisa ragam informal, bisa juga menggunakan bahasa daerah. Ciri-ciri surat pribadi. Tidak menggunakan kop surat. Tidak menggunakan nomor surat. Salam pembuka dan penutupnya lebih bervariasi. Salam pembuka dan penutupnya bervariasi. Maksudnya apa, Bu? Misalnya, kalau kita sesama Islam bisa menggunakan Assalamualaikum, Wassalamualaikum penutupnya, ya kan? Boleh juga menggunakan kata dengan hormat, hormat kami boleh. Atau halo,
apa kabarnya nenek di sana? Itu boleh. Hai Rudi, apa kabarnya? Gitu kan. Atau halo, salam manis, ya kan? Salam sayang Bunda, bisa. Itu adalah salam pembuka dan salam penutupnya. Jadi lebih bervariasi. Biasanya bahasa yang digunakan tidak formal, terserah dengan keinginan si penulis. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan, boleh menggunakan bahasa baku, bahasa informal, bahasa daerah, atau bahasa gaul. Tapi dilihat, kalau kalian usianya sama, boleh menggunakan bahasa gaul. Tapi kalau usianya lebih tua dengan kalian, kepada orang tua itu tidak boleh ya nak ya. Harus menggunakan bahasa yang baku atau bahasa daerah yang baku. Format suratnya bebas, tidak memiliki aturan. Pakem itu aturan. Ya. Misalnya, Bu, tanggal suratnya boleh di atas, boleh di bawah, boleh, bebas, ya kan? Karena itu adalah surat pribadi. Jelas ya. Struktur surat pribadi. Alamat dan tanggal surat. Informasi ini terletak pada bagian kanan atas surat. Dianjurkan untuk menyantumkan alamat pengirim surat. Nah, tanggal surat, untuk tanggal surat itu digunakan nama kota. Misalnya di sini Malang 25 Agustus 2018. Malang itu tempat kalian menulis. Kalau kalian menulisnya di rumah kalian di sini, misalnya di Jakarta, berarti Jakarta, koma, ya kan? 15 Maret 2021. Maretnya atau nama bulan ditulis lengkap ya. Ditulis tidak menggunakan singkatan, tidak menggunakan huruf singkatan dan angka. Misalnya Malang 25/08/2018. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus Malang, 25 Agustus 2018. Nah, salam pembuka tadi kan Ibu sudah katakan bebas. Ya kan? Karena bisa menggunakan apa saja. Di sini ada salam kangen, salam hormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas. Lalu kalimat pembuka paragraf pertama. Nah, ada salam pembuka, ada kalimat pembuka isi. Beda ya nak? Ingat, karena isi itu terbagi 3. Ada pembuka isi, ada isi surat, ada penutup surat. Salam ada 2, ada salam pembuka, ada salam penutup atau salam akhir. Nah, pembuka paragraf itu halo, hai, ya kan? Surat tulis ini bisa. Nah, isi surat apa? Maksud, tujuannya. Kamu ingin mengirim surat tentang apa? Bagaimana kalau ketika saya di sana kita bermain ke Dufan? Nah, itu kan maksudnya. Nah, baru penutup surat. Sekian dulu surat saya. Salam akhir atau salam penutup, sahabatmu, teman yang kau rindukan, boleh. Ananda yang kau sayangi, boleh. Ya kan? Bebas. Nama dan tanda tangan. Untuk apa ditulis nama? Untuk mengetahui siapa yang mengirim surat. Ya, kalau misalnya tidak ada nama yang pengirim surat, berarti itu bukan surat pribadi, tapi dinamakan surat apa? Surat kaleng, ya kan? Apa itu surat kaleng? Surat yang tidak ada nama pengirim suratnya, ya. Nah, di sini ada contohnya, bisa dilihat. Jakarta, 11 Maret 2012. Untuk sepupuku tercinta di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ratih? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Di sini Yuli dan keluarga baik dan sehat juga. Yuli sangat kangen dengan keluarga di kota gede. Kapan kita bisa bertemu kembali karena masih kondisi COVID. Semoga COVID segera berakhir. Sehingga Yuli bisa silaturahmi ke kota gede. Rati, apakah kamu punya kiat-kiat belajar daring agar tidak jenuh belajar daring atau PJJ? Tolong beritahukan Yuli ya.
kalau Rati punya kiat-kiat yang bagus. Yuli tunggu ya informasinya ya Rati. Sekian dulu surat dari Yuli. Yuli tunggu balasan surat dari Rati. Dan salam untuk Bude dan Pade di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu Yuli. Nah, bisa dilihat kan? Nah, kita lihat. Tanggal surat. Mana yang dimaksud tanggal surat? Nah, Jakarta 11 Maret 2021. Tanggal surat Bu, apakah harus di atas atau di bawah? Boleh, kalau di atas bentuknya seperti ini. Kalau di bawah, yaitu setelah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal dulu, baru salam rindu. Jelas ya? Kemudian, untuk sepupuku tercinta di Yogyakarta, itu apa? Alamat yang dituju. Ya. Kepada siapa si Yuli mengirim surat? Yaitu kepada sepupunya tercinta. Lalu salam pembukanya menggunakan Assalamualaikum. Lalu pembuka isi surat, apa kabar Rati? Nah, itu adalah pembuka isi surat. Kemudian isinya, maksud suratnya apa? Nah, maksud suratnya dia ingin berkunjung, ingin silaturahmi karena dia kangen dengan sepupunya di Kota Gede Jogja. Tapi karena COVID dia tidak bisa. Kemudian dia ingin bertanyakan kepada Rati bagaimana kiatnya agar dia tidak jenuh dalam belajar secara PJJ atau daring. Kemudian penutupnya, sekian dulu surat dari Yuli. Nah, itu adalah penutup isi surat. Salam penutup. Wassalamualaikum. Salam rindu. Lalu pengirim suratnya adalah Yuli. Nah, boleh diberi tanda tangan. Di atas nama Yuli tanda tangan. Nah, inilah contoh dari surat pribadi anak-anak ya. Semoga kalian paham ya contohnya. Oke. Oke, sekian dari Ibu. Semoga kalian paham penjelasan Ibu hari ini. Mohon maaf bila ada yang kurang ya. Oke, kalian kerjakan Google Form dengan baik ya. Oke, jangan sampai nilainya 0. Oke anak-anak, tetap kalian kerjakan hanya sekali. Karena Ibu hanya menerima 1 nilai. Oke, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.